Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas materi pengelompokan sosial di masyarakat. Kita lihat bagan yang ada di video ini, kelompok sosial. Itu yang akan kita pelajari, definisi kelompok sosial, syarat-syarat kelompok sosial, ciri-ciri kelompok sosial, klasifikasi kelompok sosial, dan konsekuensi kelompok sosial. Yang pertama, pengertian kelompok sosial. Kelompok atau grup adalah kumpulan individu yang berinteraksi satu sama lain, pada umumnya hanya untuk melakukan pekerjaan, untuk meningkatkan hubungan antar individu, atau bisa saja untuk keduanya. Ada beberapa teori tentang terbentuknya kelompok sosial. Yang pertama itu teori kontrak sosial atau perjanjian sosial. Menurut teori ini, awal yang menyatakan bahwa terbentuknya sebuah negara karena adanya kesepakatan dari masyarakat atau individu-individu dalam masyarakat untuk melakukan kesepakatan atau perjanjian. Teori ini beranggapan bahwa manusialah sumber kewenangan sebuah negara. Menurut teori hasrat sosial, bahwa dalam individu terdapat hasrat sosial yang senantiasa mendorong untuk bergaul dengan sesamanya. Dan menurut teori tenaga yang menggabungkan adalah pergaulan didorong oleh tenaga-tenaga yang menggabungkan atau mengintegrasikan individu ke dalam suatu pergaulan. Selanjutnya, menurut teori kedekatan. Teori ini menjelaskan bahwa kelompok terbentuknya karena adanya afiliasi atau perkenalan antara orang-orang tertentu. Selanjutnya, teori keseimbangan. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik pada yang lain karena ada kesamaan sikap dalam menanggapi suatu tujuan. Yang terakhir, teori alasan praktis. Teori ini menyatakan bahwa kelompok terbentuk karena kelompok cenderung memberikan kepuasan atas kebutuhan-kebutuhan sosial yang mendasar dari orang-orang yang berkelompok. Misalnya kebutuhan ekonomi, status sosial, keamanan, politik, dan alasan sosial lainnya. Selanjutnya, syarat dan karakteristik terbentuknya kelompok sosial. Menurut Surjono Sukanto, syarat-syarat terbentuknya kelompok sosial itu yang pertama, setiap anggota kelompok harus sadar bahwa ia merupakan sebagian dari kelompok yang bersangkutan. Kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antara mereka bertambah erat. Keempat, berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Kelima, bersistem dan berproses. Selanjutnya, nilai-nilai kelompok. Nilai kelompok memberikan pedoman mengenai apa yang penting dan apa yang tidak penting, apa yang baik atau apa yang buruk bagi anggota kelompok. Berikutnya, norma-norma kelompok. Norma merupakan suatu aturan dan ukuran yang mengatur perilaku anggota kelompok. Peran dan posisi. Norma memberikan suatu bentuk perilaku yang seharusnya ditunjukkan oleh anggota kelompok. Rangkaian perilaku dalam interaksi yang dilakukan seseorang dengan orang lain menunjukkan pada suatu peran tertentu dari seseorang itu. Dalam kelompok, seseorang individu dapat berinteraksi dengan banyak orang. Status menunjuk pada suatu tatanan hierarkis dari peran yang dimiliki seseorang dalam kelompok, sehingga suatu peran dapat dinyatakan lebih tinggi atau lebih rendah dari orang lain. Yang terakhir, ikatan kelompok. Ikatan kelompok merupakan kemampuan kelompok untuk mempertahankan keutuhan dirinya atau menjaga keberadaannya terhadap ancaman dan tekanan. Faktor pembentuk kelompok sosial ada dua, kedekatan. Kita membentuk kelompok bermain dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bergabung dengan kelompok kegiatan sosial lokal. Kelompok tersusun atas individu-individu yang saling berinteraksi. Semakin dekat jarak geografis antar dua orang, semakin mungkin mereka saling melihat, berbicara, dan bersosialisasi.
Kesamaan, pembentukan kelompok sosial tidak hanya tergantung pada kedekatan fisik, tetapi juga kesamaan di antara anggota-anggotanya. Sudah menjadi kebiasaan, orang lebih suka berhubungan dengan orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya. Macam-macam kelompok sosial. Kelompok sosial yang teratur itu ada in-group dan out-group. In-group adalah merupakan kelompok sosial yang dijadikan tempat oleh individu-individunya untuk mengidentifikasi dirinya. Sedangkan out-group merupakan kelompok sosial yang oleh individunya diartikan sebagai lawan in-group. Kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer merupakan kelompok yang memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu saling mengenal antara anggota-anggotanya, serta terjadi kerjasama erat yang bersifat pribadi dan langgeng. Sedangkan kelompok sekunder yang pada umumnya berskala besar dan tidak dilandasi oleh hubungan yang bersifat pribadi, terjadi dalam organisasi karena adanya pengaturan oleh peraturan formal, tata cara atau prosedur yang baku, dan kebijakan-kebijakan tertentu dalam organisasi. Selanjutnya, paguyuban dan patembayan. Paguyuban menurut Tonis dan Lomis menyatakan bahwa bentuk kehidupan bersama di mana para anggota-anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa persatuan batin yang memang telah dikodratkan. Hubungan seperti ini dapat dijumpai dalam keluarga, kelompok kekeluargaan, rukun tetangga, dan lain-lain. Kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal ini memiliki fungsi secara teratur pada organisasi. Kelompok formal memiliki landasan yang permanen, yaitu suatu tugas yang harus dikerjakan dalam organisasi. Dengan kata lain, kelompok formal merupakan kelompok yang memiliki peraturan yang tegas. Keberadaannya sengaja dibentuk untuk mengatur hubungan antar anggota-anggotanya. Sebaliknya, kelompok informal biasanya terbentuk karena saling berhubungan yang berulang-ulang, yang menghasilkan pertemuan untuk kepentingan-kepentingan bersama atas dasar pengalaman-pengalaman yang sama. Selanjutnya, membership group dan referensi group. Membership group merupakan suatu kelompok di mana setiap orang secara fisik menjadi anggota kelompok tersebut. Referensi group ialah kelompok-kelompok sosial yang menjadi acuan bagi seseorang atau bukan kelompok tersebut untuk membentuk pribadi dan perilakunya. Kelompok sosial yang tidak teratur ada dua: kerumunan dan publik. Kerumunan adalah individu yang berkumpul secara bersamaan serta kebetulan di suatu tempat dan juga pada waktu bersama. Sedangkan publik adalah sekumpulan orang yang berkumpul secara alamiah dan mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.